Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di sini. Perkenalkan, nama saya Titin Stiani sebagai pembawa acara pada sore hari ini. Selamat datang kepada seluruh peserta webinar yang pada sore hari ini akan membahas mengenai siap fisik dan mental bagi calon ibu. Webinar ini merupakan hal yang pertama kali dilakukan oleh Sekolah Komplementer Cinta Ibu atau Sekoci, berkolaborasi dengan Bidan Inisiator Indonesia atau BII, yang biasanya dilakukan secara offline. Saat ini, Bidan Inisiator dan Sekolah Komplementer Cinta Ibu mempunyai Instagram yang bisa diikuti oleh seluruh peserta, yaitu di @bidaninisiator dan @sekoci. Untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan. Di sini saya akan membacakan peraturan pada sore hari ini untuk peserta. Yang pertama, peserta diharapkan menyiapkan earphone karena terdapat sesi relaksasi agar peserta dapat lebih fokus mendengarkan suara pemateri. Dan yang kedua adalah e-sertifikat hanya akan didapatkan oleh peserta yang mengisi form pendaftaran. Berikut merupakan moderator kita pada sore hari ini, yaitu Nur Anissa Fauzia. Beliau merupakan co-founder Bidan Inisiator Indonesia dan merupakan founder dari Bidan Membantu. Yang selanjutnya, acara akan saya serahkan kepada moderator, kepada Mbak Anissa, dipersilahkan. Tes, suaranya bisa terdengar? Bisa, Mbak. Oh iya, terima kasih. Terima kasih banyak kepada Mbak Titin selaku MC yang sudah mempersilahkan saya untuk memandu berlangsungnya webinar ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Titin selaku MC, bahwa webinar ini adalah webinar series, jadi ada 8 pertemuan yang akan kita lakukan ke depan, dan ini adalah yang pertama. Untuk tema webinar kita adalah optimalisasi kesehatan ibu dan anak melalui pelayanan komplementer. Pertemuan pertama ini membahas mengenai siap fisik dan mental bagi calon ibu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam kehamilan terdapat banyak perubahan, baik perubahan fisik maupun psikis yang akan dialami oleh ibu. Adaptasi yang dilakukan oleh ibu itu memerlukan persiapan-persiapan, diantaranya persiapan fisik dan mental. Salah satu persiapan fisik diantaranya adalah pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil. Pemenuhan nutrisi yang baik akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan janinnya, di mana outcome kehamilan akan baik, akan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia sehingga bisa melahirkan anak yang cerdas dan juga produktif di kemudian hari. Bukan hanya persiapan fisik yang harus dipersiapkan oleh ibu, tetapi juga ada persiapan mental dengan bagaimana kita mengontrol pikiran kita agar nanti ketika kehamilan atau ketika ibu hamil itu bisa menikmati kehamilannya. Untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana pemenuhan nutrisi oleh ibu hamil, nanti kita akan bahas oleh narasumber pertama, yang kita angkat judulnya adalah pentingnya gizi dalam kehamilan. Kemudian nanti ada narasumber 2 yang akan membahas mengenai relaksasi dan hypnobirthing. Di sini ada 2 narasumber yang dua-duanya akan memberikan materi secara panelis. Jadi untuk sesi pertama materi terlebih dahulu dan sesi kedua ada tanya jawab. Untuk tanya jawab, sesi tanya jawab ketika
ibu-ibu di sini atau mungkin ada bapak-bapak sekalian, para peserta webinar, jika terdapat pertanyaan, silahkan langsung tuliskan di kolom Q&A. Nanti kita akan memilihkan pertanyaannya disesuaikan dengan waktu yang ada. Jadi pada sesi 2, nanti saya akan memilihkan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dalam kolom Q&A kita. Baik tanpa berlama-lama, kita langsung pada narasumber pertama yang akan memberikan materi mengenai pentingnya gizi dalam kehamilan yang akan dibawakan oleh Mbak Maharani Jibrilia, Sarjana Gizi. Sebelum Mbak Maharani memberikan materinya, saya akan membacakan sedikit mengenai profil beliau. Beliau adalah ahli gizi, alumni Pencerahan Nusantara 4. Untuk saat ini, beliau bekerja sebagai nutrisionis dan juga di Quality Health Safety and Environment di PT Gobel Dharma Sarana Karya. Side Kitchen Karawaci Tangerang. Beliau adalah lulusan dari alumni dari Universitas Gadjah Mada dan beliau juga merupakan awardee Tonoto Foundation Full Scholarship. Tanpa berlama-lama, saya akan mempersilahkan Mbak Maharani untuk memberikan materinya selama kurang lebih 30 menit. Oke, baik. Kedengaran Mbak ya suaranya? Halo? Kedengaran, Mbak. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya di sini menyapanya dengan sapaan teman-teman aja kali ya, biar lebih dekat gitu. Oke, jadi di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya gizi dalam kehamilan. Lebih dominannya nanti akan mengarah kepada aplikasi pada menu makanan yang kita makan sehari-hari itu. Oke, jadi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada beberapa poin. Yang pertama tentang mengapa gizi ibu hamil itu penting, kemudian zat gizi apa aja yang sebenarnya lebih penting lagi diperhatikan ketika posisi seorang wanita itu sedang hamil. Kemudian yang ketiga, kita akan lebih banyak nanti diskusi tentang aplikasi bahan makanan, menu yang bisa diterapkan untuk ibu hamil, dan tips untuk memilih makanan dan bahan makanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil. Oke, bisa next. Oke, jadi mengapa sih gizi pada ibu hamil itu penting? Yang pertama, sebenarnya kualitas anak itu sebenarnya bukan dimulai ketika dia lahir, tapi dimulai ketika ibu itu sebelum hamil gitu. Jadi persiapan fisik seorang calon ibu itu lebih penting untuk menentukan kualitas anaknya nanti. Jadi sebenarnya kalau teman-teman pengen jadi pengen mendapatkan putra-putri yang berkualitas baik, sebenarnya persiapannya tuh dari sebelum hamil gitu. Sebelum menikah justru, jadi lebih baik lagi karena persiapan fisik ibu itu sangat penting. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang pertama itu status gizi. Jadi status gizi seorang wanita itu sangat penting gitu. Yang paling mudah sekali untuk dilihat adalah lingkar lengan atas. Jadi untuk teman-teman yang masih mempersiapkan diri, misalkan masih mahasiswa atau sebelum menikah gitu, bisa dilihat juga status gizinya itu bagaimana. Lingkar lengannya itu apakah dia sudah normal atau belum gitu. Jadi lingkar lengan atas itu kita bisa lihat, kan kita punya lengan di bagian atas nih. Jadi di tengah-tengahnya itu diukur apakah dia sudah sesuai standar atau belum. Jadi standarnya itu di angka 23,5 cm. Ketika kita sudah berada di 23,5 cm atau lebih, berarti status gizi kita sudah baik gitu. Artinya tubuh fisik kita ini udah siap untuk hamil gitu ya, untuk mempersiapkan kehamilan. Tapi kalau misalkan masih kurang dari 2-3,5, maka perlu diperhatikan lagi asupan gizi teman-teman itu seperti apa, agar nantinya lebih siap lagi untuk menghadapi kondisi kehamilan tersebut. Oke.
Next, Mbak. Oke, jadi berat badan calon ibu ini penting ya. Sebelum hamil itu penting, karena berat badan berdasarkan penelitian itu, berat badan sebelum hamil itu berpengaruh langsung terhadap berat badan pada bayi. Jadi penelitian menunjukkan bahwa wanita yang berat badannya kurang, itu dia lebih berisiko untuk melahirkan bayi yang lahirnya rendah beratnya. Walaupun ketika dia hamil, itu berat badannya pertambahannya sama dengan wanita yang berberat badan normal. Pun sebaliknya, kalau misalkan wanita yang terlalu gemuk atau terlalu obesitas, itu dia akan lebih berisiko lagi untuk mengalami yang namanya gangguan diabetes gestasional atau tekanan darah tinggi. Jadi sebenarnya perhatikan berat badan normal seorang wanita itu penting sekali. Seperti itu. Next. Oke, jadi kebutuhan gizi yang penting pada masa kehamilan kita bisa lihat di sini. Oke, jadi kebutuhan yang perlu diperhatikan untuk pembentukan janin itu adalah vitamin B12, lemak omega 3, omega 6, vitamin C, vitamin A, vitamin D, asam folat, zat besi, kalsium, yodium, dan serat. Beberapa jenis zat besi ini akan saya sampaikan di slide berikutnya. Next. Nah, oke. Kita bisa lihat di sini bahwa kebutuhan gizi berdasarkan angka kecukupan gizi 2019 ini disebutkan bahwa energi itu sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh gitu dengan kondisi sebelum hamil. Jadi di bawah ini ada tabel kehamilan itu untuk energi itu pertambahannya di trimester pertama hanya 180 kalori, itu setara dengan 200 gram nasi. Terus kemudian yang trimester 2 dan 3 itu pertambahannya kurang lebih 300 kalori. Jadi sebenarnya jumlahnya itu tidak terlalu banyak, tapi kita lihat lagi kualitas dari makanannya itu lebih diperhatikan gitu. Misalkan protein, penambahan protein di sini lebih tinggi. Bisa mencapai 30 gram ketika trimester 3. Jadi kebutuhan protein dan kualitas protein itu sendiri yang perlu diperhatikan oleh teman-teman gitu. Kemudian lemak juga, kualitas lemak di omega 3 dan omega 6 juga dia bertambah gitu. Dan kemudian air. Di sini air penambahannya sekitar 300 ml. Nanti disesuaikan juga dengan kondisi ibu hamil, dengan berat badannya juga kayak gitu. Biasanya yang sering dikeluhkan itu adalah ketika ibu hamil dia merasa mual untuk sekedar minum air putih saja. Gitu, padahal kebutuhan airnya penting. Nah, di sini bisa dimodifikasi begitu, bisa dibuat alternatif dengan cara teman-teman kan tahu ya ada infused water kayak gitu kan. Jadi air yang ditambah buah-buah di dalamnya itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk agar ibu hamil itu bisa minum lebih banyak. Atau jus buah kayak gitu atau kuah sayur itu termasuk dalam cairan. Jadi air di sini bukan hanya air putih tapi keseluruhan cairan yang masuk ke dalam tubuh dalam satu hari gitu. Kemudian next. Oke, jadi kalau di sini yang tadi adalah kebutuhan makronya ya. Sekarang untuk kebutuhan mikronya, jadi di sini kebutuhan-kebutuhan mineral itu sangat penting. Seperti kita ketahui tadi, kalsium itu penambahannya sangat penting, 200 mikrogram. Kemudian zat besi ditambah 9 mikrogram, yodium, seng, selenium, magnesium, dan yang paling penting lagi adalah tembaga. Nanti akan saya jelaskan lagi, next. Oke, jadi di sini untuk asam folat itu penting dikonsumsi tidak hanya ketika ibu hamil, justru ketika menjadi calon ibu gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman sebelum menikah, penting banget untuk memperhatikan asupan asam folat. Apalagi yang setelah menikah dan persiapan kehamilan, karena pada dasarnya asam folat itu penting untuk pembentukan tabung saraf bayi.
tabung saraf janin gitu. Jadi sangat penting sekali dipenuhi dalam tubuh seorang calon ibu. Karena biasanya wanita-wanita yang hamil muda itu belum tahu kalau dirinya itu hamil gitu. Jadi mungkin akan kelewat asupan asam folatnya. Kalau misalkan untuk solusinya, biasanya ketika seseorang itu menikah, maka suplementasi asam folat itu sangat penting. Kalau misalkan dia konsumsi makanan-makanan hariannya itu benar-benar gitu. Jadi sumbernya itu bisa didapatkan dari beberapa jenis makanan, seperti kacang-kacangan, brokoli, buah, gitu. Apalagi buah alpukat. Dan di sini juga ada kandungannya, bisa teman-teman lihat sendiri, gitu ya. Oke, terus next. Nah, yang kedua yang penting lagi adalah zat besi. Jadi zat besi di sini sangat penting untuk pertumbuhan janin dan perkembangan otak. Jadi terkait dengan kekebalan tubuh dan perkembangan otak kognitif dari janin itu sendiri. Jadi pada wanita sebenarnya simpanan zat besi di dalam tubuh itu sangat penting. Jangan sampai kita itu mengalami anemia gitu. Anemia kan gejalanya 5L ya, letih, lemah, lesu, lunglai gitu. Dan paling kelihatan adalah bisa teman-teman lihat sendiri di bawah kelopak mata ini ya. Jadi kita bisa lihat di kaca kalau misalkan dia pucat, berarti kita masih kurang zat besi lagi gitu. Dan kita harus menambah konsumsi zat besi. Soalnya anemia ini sebenarnya sangat krusial, sangat sebenarnya tidak boleh sampai ibu hamil itu anemia, apalagi kalau dia kandungan hemoglobin dalam tubuhnya itu sangat rendah. Itu karena sangat berpengaruh pada pertumbuhan janin dan perkembangan otak bayi gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman benar-benar memperhatikan asupan zat besi ini. Asupan zat besi sebenarnya tidak mesti kita makan. Jadi makanya harus diperhatikan juga gitu, karena zat besi ini agak riskan gitu ya. Kalau misalkan selama hamil, dia bisa berpotensi menimbulkan mual muntah, kayak gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana konsumsi, apalagi yang diberikan tablet besi ya selama hamil itu ya. Jadi minumnya itu biasanya untuk menghindari mual dan muntah, diminumnya sebelum tidur, kayak gitu. Dan jangan juga teman-teman ketika minum suplemen zat besi, kemudian habis itu minum teh. Karena dia nantinya malah nggak jadi terserap gitu ya zat besinya ya. Oke, suaranya digedein lagi. Next, oke. Ini kalsium. Kalsium penting juga karena kalsium ini dia berfungsi untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Baik untuk janinnya kayak gitu. Nah, kebutuhan kalsium di sini sangat penting karena ketika kebutuhan kalsium harian ibu tidak terpenuhi, maka otomatis janin itu akan mengambil simpanan kalsium di tulang ibu. Nah, inilah yang nantinya berpotensi untuk mengakibatkan ibu itu mengalami osteoporosis nantinya di kemudian hari gitu. Makanya kebutuhan kalsium harus benar-benar dipenuhi selama hamil, daily gitu. Nggak boleh ibu itu kurang kalsium, karena nanti otomatis si janin akan ngambil kalsium dari tulang ibunya, gitu ya. Dan kemudian selain itu, untuk menjaga ibu dan bayi, kalsium juga penting untuk mengurangi resiko terjadinya preeklamsi ketika hamil, yaitu kondisi di mana adanya komplikasi yang ditandai dengan tekanan darah tinggi pada ibu, gitu. Ini beberapa sumber makanan yang bisa kita peroleh kalsium di dalamnya, seperti tahu, kemudian susu, keju, yogurt, gitu, dan kacang-kacangan juga. Terus perlu diingat juga bahwa sebenarnya kalsium itu juga bisa dipenuhi dari susu ya. Dari susu yang ada, kan sekarang banyak banget merek-merek susu, nanti bisa dikonsumsi. Tapi yang perlu diingat adalah teman-teman, sebenarnya kepadatan tulang itu dimulainya itu dari kita kecil sampai usia pra-remaja gitu. Jadi usia pubertas. Jadi itu kepadatan tulang dibentuk dengan sangat baik di situ, dan ketika kita sudah berada di angka 25 ke atas, itu
nggak ada lagi simpanan kalsium. Jadi kalau misalkan orang tua minum-minum susu itu bukan untuk kepadatan tulang mereka, tapi untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian saja. Jadi kalau misalkan mau memadatkan tulang, membentuk tulang dengan baik, itu dimulainya memang dari bayi sampai usia-usia remaja, kayak gitu ya, minum susunya ya. Bukan ketika kita dewasa terus minum susu banyak-banyak, itu salah. Jadi kalau misalkan minum susu untuk mendapatkan kalsium yang baik, ya ketika masih kecil gitu. Jadi ketika dewasa dan ketika ibu hamil, itu kebutuhannya untuk daily. Jadi bukan untuk memadatkan tulang, tapi untuk memenuhi kebutuhan kalsium harian, gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga, konsumsi vitamin seperti vitamin A, ini penting diketahui untuk ketika kita minum suplemen. Jadi teman-teman, kalau misalkan jarang sebenarnya ditemui bahwa orang itu akan overdosis beberapa zat gizi ketika dia makan makanan. Tapi ada yang ditemui bahwa orang itu overdosis karena minum suplemen, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan ketika hamil, konsumsi suplemen itu agar disesuaikan gitu dan dikomunikasikan dengan tenaga medis. Jangan istilahnya jangan beli suplemen sendiri terus dimakan-makan sendiri gitu, takutnya kelebihan. Karena kalau misalkan overdosis vitamin A malah justru menyebabkan cacat pada janin gitu kan, itu nggak kita mau juga kan. Jadi lebih baik ketika beli suplemen karena takut untuk misalkan kekurangan beberapa zat gizi mikro, maka segera komunikasikan aja pada tenaga medis gitu. Oke, next. Nah, oke, kita akan lebih banyak ya membahas tentang materi di sini. Jadi ini terkait dengan tips untuk memperhatikan kualitas makanan. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa kualitas makanan itu lebih penting sebenarnya daripada sekedar kuantitas. Jadi kualitas makanan lebih penting dari sekedar jumlah yang kita makan gitu. Yang pertama tentang pemilihan menu. Jadi variasi makanan itu teman-teman harus perhatikan selama kehamilan pertama sampai nantinya lahir, maka yang perlu diperhatikan adalah komposisi makanan yang teman-teman makan setiap hari. Jadi dalam satu piring itu, tolong diperhatikan asupan-asupan karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitamin, dan mineral. Jadi dalam satu piring itu, sebisa mungkin teman-teman harus ada nih karbohidratnya. Karbohidrat bisa dari nasi, bisa dari kentang, bisa dari mie, bisa dari umbi-umbi yang lain gitu. Kemudian protein. Yang diperhatikan di sini adalah protein itu dia tidak hanya tentang jumlahnya saja, tapi kualitasnya saja. Kualitasnya juga, karena protein untuk kebutuhan ibu hamil kan sampai di angka penambahan 30 gram ya. 30 gram itu lumayan banyak gitu. Dan protein ini diperhatikan juga karena dia lebih sensitif terhadap panas. Misalkan nih teman-teman ya, dalam satu butir telur itu kan dia terdapat 6-7 gram proteinnya satu butir. Nah, kalau misalkan kita masaknya benar, maka 6 gram protein pada telur itu akan 100% terserap ke dalam tubuh. Kalau misalkan kita tidak benar masaknya, misalkan telurnya digoreng sampai dia terlalu brown kayak gitu, nah itu beberapa proteinnya akan hilang, akan rusak begitu. Makanya nggak jadi 6 gram lagi, mungkin cuma 3, mungkin cuma 4 gram kayak gitu yang masuk ke dalam tubuh. Jadi nantinya protein ini kan penting ya, karena tadi kebutuhannya sampai 30 gram. Gitu, maka pemilihan prosesnya juga harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, lemak, asupan lemak juga penting, dan vitamin dan mineral. Jadi vitamin dan mineral ini dipenuhinya itu dengan buah dan sayur. Otomatis setiap kali makan harusnya ada buah dan ada sayur. Gitu. Kemudian sebenarnya variasi makanan ini banyak banget. Tidak ada pantangan untuk ibu hamil, kecuali alergi ya, kecuali alergi. Jadi misalkan ada
tetangga bilang, oh ini ibu hamil ini nggak boleh makan ikan gitu, atau ibu hamil ini nggak boleh makan jenis kerang apa gitu. Nah, itu sebenarnya nggak ada itu di teori bahwa ada larangan ibu hamil konsumsi jenis makanan tertentu. Itu tidak ada. Jadi bebas sebenarnya ibu hamil itu mau makan apa itu bebas. Yang penting dia tidak alergi saja. Jadi variasinya harus lebih banyak lagi. Sebab satu jenis makanan itu tidak bisa memenuhi memenuhi kebutuhan gizi kita dalam satu hari itu nggak bisa cuma satu jenis. Jadi kita harus makan yang bervariasi dan beraneka ragam gitu. Kemudian untuk pemilihan bahan makanan di sini perlu diperhatikan juga kesegaran, kemudian kualitas bahan makanan dan penyimpanan bahan makanan. Jadi sebenarnya kesegaran ini lebih kepada lebih baik kita makan makanan yang real food gitu. Real food itu ya makan beneran gitu, bukan makanan olahan. Kayak misalkan makanan kaleng gitu. Atau misalkan makanan-makanan yang diolah kayak keripik-keripik gitu, yang dikemas-kemas gitu. Itu kalau bisa sih dikurangin aja. Bukan dihindari, tapi dikurangin. Jadi lebih baik makan yang real food, yang bener-bener kayak makanan segar gitu, buah sayur segar gitu. Itu lebih terjaga kandungan gizinya. Terus kemudian yang kedua, pilih bahan makanan yang segar dengan ciri-ciri misalkan kita milih ikan nih, pilih yang segar kayak gitu ya. Kan misalkan milih ikan yang segar itu kan tandanya bisa kita lihat langsung ya. Pertama mungkin dari aroma masih segar, kemudian yang paling kelihatan itu adalah mata. Jadi di mata ikan itu dia masih cembung, nggak cekung gitu, dan warnanya masih bening. Kalau misalkan ikannya udah mati 2-3 hari, biasanya kalau penyimpanannya nggak benar, dia matanya akan berubah jadi merah. Nah, kemudian misalkan lagi kita milih telur. Dan pilih telur itu telur yang segar ya. Jadi telur yang segar itu bisa kita lihat yang paling gampang sih sebenarnya dimasukin ke air. Kalau misalkan telur itu mengapung, berarti dia udah lama, udah nggak bagus lagi kualitasnya. Kalau misalkan dia tenggelam, berarti telurnya masih bagus. Kalau misalkan kita lagi nyeplok telur nih, terus kemudian kelihatan bahwa putihnya itu lebih cair, nah dia berarti telurnya udah kualitasnya udah berkurang. Gitu, itu menandakan telur yang udah lama gitu, yang kalau misalkan putihnya udah cair itu berarti udah lama banget. Kalau misalkan putihnya masih nempel di kuningnya kayak kental-kental gitu, nah itu berarti telurnya masih bagus gitu. Jadi perhatikan juga milih bahan makanan yang segar itu seperti apa. Nah, kemudian penyimpanan bahan makanan juga perlu diperhatikan. Apalagi kan sekarang lagi pandemi begini ya, jadi mungkin beberapa ibu membatasi untuk keluar rumah yang tidak penting gitu. Dan akhirnya kan menyetop beberapa bahan makanan. Jadi dipilih saja metode-metodenya yang baik. Jadi penyimpanan di dalam kulkas itu juga yang rapi gitu. Misalkan dipisahkan, dibersihkan dulu, kemudian dipisahkan. Dan kemudian diatur yang rapi di dalam kulkas. Nah, saya akan sedikit sharing juga tentang cara menyimpan protein yang baik seperti daging sapi, dan daging ayam, dan ikan gitu. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu ketika kita menyimpan daging, misalkan di daging sapi ya, kita sesuaikan kebutuhan. Jadi di pack sesuai kebutuhan. Misalkan kita per kali makan itu 1 kilo, jadi pack lah daging sapi itu dalam 1 kiloan. Kemudian masukkan ke dalam freezer dan atur dengan baik gitu. Jadi ketika kita masak, ambil aja satu yang kita butuhkan, baru nanti sebelum dimasak kita harus melakukan yang namanya thawing dulu. Jadi thawing itu untuk salah satu tujuannya untuk menjaga kualitas protein dari daging. Caranya adalah, kan kita udah ambil tuh 1 kilo daging ya yang sudah ada di plastik. Jadi plastiknya jangan dibuka dulu, masih ditutup rapat begitu, baru kita rendam ke dalam air suhu biasa kayak gitu. Lebih bagus lagi airnya mengalir. Tunggu sebentar, kira-kira 2-3 jam. 2 jam sepertinya itu sudah larut semua, mesti itu sudah nggak dalam bentuk es batu lagi gitu ya.
Kemudian baru kita buka plastiknya dan mulai untuk memasak. Jadi jangan sampai daging itu bersentuhan langsung dengan air, karena itu akan menyebabkan perkembangan bakteri yang tidak terkendali gitu. Maksudnya dagingnya kualitasnya jadi lebih jelek lagi. Oke. Terus kemudian yang ketiga tentang metode pengolahan. Jadi cara masak yang benar ya. Tadi sudah cara simpan, nah cara pengolahan yang benar untuk mempertahankan nilai gizi ini sangat penting teman-teman ya. Jadi metode paling bagus untuk memasak itu adalah dikukus. Karena ketika dikukus itu zat gizi yang rawan panas, maksudnya rawan rusak ketika pemanasan itu tidak terlalu rusak gitu. Misalkan kan kalau misalkan kita dikukus itu suhu di dalam yang kena makanan itu nggak nyampe 100 ya, karena kan uapnya saja yang kena ke makanan. Jadi zat-zat gizi penting, protein, apalagi vitamin, mineral itu masih terjaga di sana. Jadi lebih baik untuk ibu-ibu makanannya itu diolahnya dengan cara dikukus, lebih banyak dikukus, itu lebih sehat. Kemudian metode terbaik yang kedua adalah direbus biasa gitu. Kemudian yang ketiga di grill. Di grill tuh kayak macam ditaruh di atas teflon gitu ya, dengan minyak sedikit gitu. Di grill atau tumisan-tumisan itu bagus. Kemudian selanjutnya dibakar, dipanggang, dan paling jelek metode memasak itu adalah digoreng. Padahal kita mah suka gorengan ya. Jadi kalau bisa, dan harus bisa sebenarnya, metode memasak digoreng itu dikurangin gitu ya. Lebih banyak nanti tumis-tumisan gitu, terus dikukus, direbus, dipanggang gitu aja. Jadi untuk gorengan selain karena vitamin mineralnya bisa rusak, pun asupan lemak trans kita jadi lebih banyak gitu ketika digoreng. Jadi dikurangin aja gitu ya. Oke. Terus kemudian untuk cara padupadan makanan agar nutrisi bisa terserap maksimal, sebenarnya beberapa makanan itu mengandung zat-zat gizi yang dia bisa saling mendukung penyerapannya dan atau sebaliknya saling berlawanan gitu. Misalkan kita habis konsumsi daging merah, berarti kan kita perlu di sana protein dan zat besinya ya. Dan ketika sudah selesai makan daging merah, maka kita jangan minumnya teh atau kopi gitu. Karena sama aja, nanti di dalam tubuh juga dia nggak terserap maksimal gitu. Karena zat besi dengan tanin itu dia berlawanan di dalam tubuh. Jadi, tanin dan fitat ya. Jadi kita harusnya mengonsumsinya, misalkan udah konsumsi daging merah, protein, dan kita harus barengi juga dengan konsumsi vitamin C gitu, karena dia saling mendukung penyerapannya gitu ya teman-teman. Maaf Mbak Rani, untuk penyampaian kira-kira 5 menit lagi udah habis Ya, waktunya. ini udah selesai, Pak. Oh iya, udah. Maaf motong. Oke, nggak apa-apa. Gitu teman-teman ya. Jadi perhatikan asupan makanan kita dan kualitas makanan yang kita konsumsi gitu, terutama untuk ibu dan calon ibu sebagai persiapan untuk mempersiapkan kelahiran buah hatinya ke depan agar berkualitas. Oke Mbak, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih banyak kepada pemateri pertama kita, Mbak Rani, dengan nama lengkap Maharani Zibril ya, Sarjana Gizi. Makasih banget ya Mbak, materinya bagus banget. Jadi kita bisa tahu metode apa sih yang harus digunain untuk ketika memasak, kemudian persiapan itu ternyata bukan hanya ketika hamil, tapi dari sebelum hamil, bahkan sebelum menikah itu sebaiknya sudah dipersiapkan. Kemudian untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pada pemateri kedua. Saya ingatkan kembali untuk
para peserta yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti pada sesi kedua atau pada sesi tanya-jawab, saya akan memilihkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Selanjutnya, untuk pemateri kedua, ini kita akan membahas mengenai relaksasi dan hypnobirthing yang akan dibawakan oleh Mbak Hairani Indah Lamen, STRKEP. Beliau adalah founder dari Ruang KIA, kemudian founder juga dari Bidan Inisiator Nusa Tenggara Timur, dan beliau adalah praktisi dari hypnobirthing. Beliau lulusan dari Poltekkes Kupang dan juga melanjutkan pendidikan di Poltekkes Yogyakarta. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Mbak Hairani Indah Lamen, STRKEP, untuk menyampaikan materinya kurang lebih selama 30 menit. Untuk para peserta dianjurkan untuk menggunakan earphone karena nanti ada musik relaksasi dan sedikit ada praktis dari hypnobirthing itu sendiri atau relaksasi oleh pemateri kita. Kepada Mbak Anil dipersilahkan. Sorry Mbak Anil, masih di mute soal di unmute dulu. Suaranya belum terdengar. Belum masuk. Belum. Iya, mungkin bisa nah, coba. Halo? Halo? Mbak, Kedengeran nggak? iya, udah masuk sekarang. Udah? Ya. Oh, iya. Oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo? Nyambung? Sepertinya masih mute. Bisa di-unmute lagi. Belum ada suaranya. Ya. Nah, ini udah ada. Kalau ini udah? Iya, sekarang udah ada. Halo Mbak, kedengeran yang kalau kedengeran. ini? Iya, sekarang udah bisa. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya panggil teman-teman atau Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini saya diberi kesempatan untuk membawakan materi mengenai relaksasi dan hypnobirthing. Jadi sebenarnya relaksasi dan hypnobirthing ini adalah satu kesatuan di mana ketika kita relaksasi kita akan ketika kita di hypnobirthing kita akan masuk ke dalam kondisi relaksasi. Mungkin next dulu. Nah, sebelum kita memulai masuk ke gimana sih relaksasi dan hypnobirthing itu, mungkin kita pelajari dulu ya materi apa sih hypnobirthing itu. Nah, kalau kita melihat dari sejarahnya, hypnobirthing itu berasal dari dan juga birthing. Nah, kalau hipnosis itu sendiri, itu di zaman Yunani kuno, hipnosis ini adalah salah satu nama dewa tidur, dan ketika kita kaitkan dengan kata tidur, berarti ini bisa disamaartikan dengan pikiran yang tenang atau relax gitu. Nah, sedangkan kalau birthing itu sendiri, di dalam bahasa Inggris artinya proses persalinan. Jadi kalau misalkan hypnobirthing ini digabungkan, maka hipnosis yang dilakukan untuk ibu bersalin atau ibu hamil gitu. Nah, kalau mau dikatakan tentang hipnosis ini, sebenarnya banyak cabang ilmu yang sudah menerapkan. Misalnya ada kalau misalkan untuk persalinan, jadi hypnobirthing. Kalau misalkan untuk terapi, hipnoterapi. Dan mungkin peserta webinar hari ini juga sudah tidak asing lagi dengan kata hipnosis. Nah, selain itu juga ada hipnoanestesi dan sebagainya. Mungkin bisa di next slide-nya.
Oke, nah jadi hypnobirthing itu sendiri adalah salah satu teknik autohipnosis atau self-hypnosis, di mana merupakan upaya menanamkan sugesti positif atau afirmasi positif ke dalam pikiran bawah sadar kita atau ibu hamil agar ibu hamil ini dapat menjalani masa kehamilan dan persiapan persalinannya dengan tenang. Next. Nah, karena hypnobirthing ini adalah proses yang diharapkan agar ibu hamil ini menjalani kehamilannya dengan tenang dan nyaman, dipercaya bahwa setiap perempuan di dunia ini ya, setiap perempuan itu sebenarnya untuk menjalani proses persalinan itu bisa secara alami dan juga nyaman. Nah, di sini saya sengaja nih ngambil salah satu ilustrasi yang menarik. Ilustrasi ini saya ambil dari postingan Ibu Lani Kuswandi, yaitu seorang promotor hypnobirthing di Indonesia. Nah, beberapa waktu lalu beliau memposting ini nih, salah satu ilustrasinya, yaitu kalau misalkan kita melihat, ini seperti seseorang yang sedang merajut ya. Jadi hypnobirthing ini salah satu hal yang mendukung di mana calon ibu atau orang tua bisa merajut kasih sayang, merajut karakter anak itu sejak di dalam kandungan. Luar biasa ya. Jadi ketika kita sudah diberi kesempatan atau amanah dengan adanya janin atau bayi yang kita kandung, maka disitulah proses awal kita mulai merajut kasih sayang sejak dari dalam kandungan. Next. Nah, selain itu, sebelum kita masuk ke dalam proses hypnobirthing, sebenarnya kita kenali dulu nih, ada 4 irama otak manusia. Jadi, irama otak manusia ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, irama otak beta, yaitu di mana ini contohnya itu adalah di saat kondisi kita dalam kondisi yang aktif atau sadar seperti saat ini. Jadi ketika kita beraktivitas, berarti irama otak kita berada di dalam kondisi beta. Kemudian ada juga dalam kondisi alfa. Kalau di dalam kondisi alfa ini, saat tubuh kita rileks, namun kita tetap waspada. Misalnya, kita sedang serius membaca satu novel atau buku yang menarik, kita fokus membaca, namun ketika misalkan ada orang yang lewat di depan kita, sebenarnya kita sadar itu. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari irama otak alfa. Kemudian ada irama otak theta, ini di mana kondisi hipnosis. Jadi biasanya kalau misalkan di hipnosis, sebenarnya kita masuk ke dalam irama otak theta. Jadi selain itu juga kayak kita tidur dengan mimpi, itu salah satu contoh dari irama otak theta. Kemudian ada irama otak delta. Ini merupakan kalau kita biasanya itu kalau kecapean, biasanya kalau kita tidur tanpa mimpi dan terlelap sekali, ini merupakan contoh dari irama otak delta. Jadi benar-benar terlelap tanpa mimpi gitu. Selanjutnya. Nah, sekarang kita bisa melihat dulu nih manfaat apa sih hypnobirthing itu gitu. Mungkin kalau misalkan bidan tenaga medis mungkin tidak asing lagi gitu. Tapi kalau misalkan ada masih banyak orang yang belum paham, kebanyakan tuh hipnosis itu tuh masih dimaknai dengan konotasi yang negatif, kayak misalnya hipnotis, karena kita saat ini juga ketika kita nonton di media gitu kan banyak yang hipnotis yang akhirnya lupa diri dan sebagainya. Sebenarnya kalau di hypnobirthing itu tidak seperti itu gitu. Yang seperti tadi saya jelaskan bahwa kita masuk ke dalam irama otak theta. Nah, ini bisa kita lihat manfaat hypnobirthing. Sebenarnya manfaat hypnobirthing itu sendiri itu bisa dari trimester 1. Halo Kak Anil. 1 sampai trimester 3. Namun di sini saya merangkumnya jadi beberapa poin. Jadi ketika insya Allah ada kehamilan trimester 1. Jadi sebenarnya hypnobirthing ini bisa sekali untuk membantu ibu hamil dengan mual muntah yang berlebihan gitu. Karena apa? Karena di hypnobirthing itu sebenarnya kita sedang mereprogramming. Jadi kita men-setting mindset kita untuk mulai nih membuat penerimaan diri, kemudian
men-setting mindset kita untuk kehamilan saya nyaman, kehamilan saya lancar, dan sebagainya. Kemudian di masyarakat, maksudnya kalau saya alami ini, kalau misalkan ibu-ibu hamil yang di daerah Jawa mungkin ya, kalau di daerah Jawa mungkin sudah familiar sekali dengan hypnobirthing, sehingga mereka sudah punya awareness buat mencari tahu di awal kehamilan. Namun kalau yang saya alami itu kebanyakan yang mau untuk mempraktekkan atau mau belajar hypnobirthing itu malah di trimester 3. Padahal di trimester 1 ketika masih mual, muntah berlebihan itu bisa banget untuk latihan hypnobirthing ini gitu. Selanjutnya membantu janin terlepas dari lilitan tali pusat, letak lintang, letak sungsang. Ini beberapa kali saya mendapatkan klien dengan keluhan seperti ini, dan alhamdulillah ketika selesai melakukan latihan hypnobirthing, terus setiap hari saya ingatkan untuk selalu komunikasi dengan janin, alhamdulillah ketika di USG berikutnya ternyata sudah di posisi yang optimal gitu. Karena sebenarnya hypnobirthing ini adalah juga kita terapkan bagaimana kita berkomunikasi dengan diri sendiri dan juga kepada janin kita gitu. Selanjutnya, membantu kondisi ibu hamil menjadi lebih tenang dan nyaman. Ya, hampir sama dengan di poin 1 ya. Next. Next, Mbak. Oke, nah berikutnya melatih relaksasi untuk mengurangi kecemasan dan kekhawatiran ibu hamil menjelang persalinan. Jadi biasanya nih ibu-ibu hamil menjelang persalinan, atau mungkin di sini ada bapak-bapak yang juga menjadi saksi hidup perjalanan kehamilan istri. Nah, itu biasanya itu menjelang persalinan itu ada kekhawatiran sendiri, kekhawatiran di ibu hamilnya dan juga pasangannya gitu. Nah, kekhawatiran ini bisa diuraikan dengan latihan hypnobirthing. Mbak, mungkin slide-nya di manfaat hypnobirthing yang tadi belum selesai, Mbak. Nah, kemudian ada juga membantu ibu hamil untuk mengontrol rasa sakit saat kontraksi persalinan. Biasanya kita semua atau ibu-ibu hamil itu sudah terdistraksi dengan pengalaman orang lain. Padahal sebenarnya pengalaman melahirkan kehamilan itu setiap orang akan berbeda-beda, tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu. Karena kalau saya pernah mendengar ada satu sharing ilmu dari psikolog, katanya gini, setiap stimulus yang masuk sebenarnya itu netral. Nah, dia menjadi negatif atau positif itu tergantung kitanya gitu. Nah, di sini kebanyakan pengalaman ibu hamil yang dialami adalah mereka sudah terdistraksi duluan dengan pengalaman orang lain gitu. Misalnya tetangganya menceritakan pengalamannya yang kalau melahirkan itu sakit banget sampai suaminya dicakar-cakar dan segala macam gitu. Nah, padahal bisa sekali ibu ini mengontrol dirinya ya dengan membuat kontrol diri sendiri lewat hypnobirthing ini, bisa banget dilatihkan gitu. Kemudian meningkatkan kadar hormon endorfin dalam tubuh untuk menghilangkan bahkan mengurangi nyeri persalinan. Kok bisa? Bisa sekali. Karena sudah ada banyak penelitian yang membuktikan bahwa dari hypnobirthing ini bisa memberikan atau mengurangi nyeri persalinan gitu. Bahkan membuat proses persalinannya itu lebih cepat gitu. Next, Mbak. Next. Oke. Nah, persiapan latihan relaksasi hypnobirthing. Kira-kira kalau ketika kita mau latihan hypnobirthing perlu persiapan nggak? Perlu. Kenapa? Karena ketika kita latihan hypnobirthing artinya kita memberikan kesempatan pada diri untuk menjeda ya, memberi kesempatan pada diri untuk mengambil waktu sendiri, kemudian melakukan komunikasi pada diri dan juga kepada janin. Next. Nah, ini yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin melakukan latihan relaksasi hypnobirthing. Yang pertama, pilih waktu yang tepat. Jadi waktu yang tepat ini artinya ketika kita benar-benar memang sedang tidak sibuk dengan hal lain. Jadi ketika kita ingin melakukan hypnobirthing ya
kita tinggalkan dulu aktivitas yang lain, dan juga atau mungkin kalau ibu-ibu ya, ibu-ibu di rumah biasanya harus bebas dulu nih dari urusan logistis rumah tangga gitu. Yang kedua, persiapan tempat gitu. Jadi persiapan tempat ini sangat mendukung ibu hamil untuk masuk ke dalam kondisi relaksasi, karena tempat Nah, kemudian berikutnya, kenakan pakaian yang nyaman. Di sini artinya diharapkan agar ketika seorang ibu hamil yang masuk ke dalam kondisi relaksasi, beliau nyaman dan sampai selesai. Jadi sampai selesai latihannya tuh nyaman terus. Jadi baju yang dikenakan misalnya yang menyerap keringat. Kalau misalkan di rumah tidak ada pendingin ruangan, ya kita harus mengkondisikan agar pakaian kita bisa mendukung untuk latihan relaksasi tersebut. Kemudian aromaterapi. Aromaterapi ini mendukung dengan suasana gitu. Biasanya kalau aromaterapi kan wangi, jadi akan semakin tenang gitu ibu hamilnya ya. Selanjutnya, pastikan kandung kemih kosong. Biasanya ibu hamil, apalagi yang trimester 3 ya, itu sering banget ini keinginan untuk BAK-nya, buang air kecil atau pipis jadi ya. Jadi makanya sebelum kita latihan harus ibu hamil harus mengosongkan kandung kemih dulu. Biar apa? Biar pada saat proses latihannya ibu terus konsentrasi dari awal sampai akhir gitu. Jadi jangan sampai ketika kita udah lagi rileks banget tiba-tiba rasa ingin pipis itu jadi buyar semuanya gitu. Kemudian ambil posisi senyaman mungkin. Nah, ini posisi senyaman mungkin itu seperti apa sih? Gitu. Kalau saya biasanya sama klien-klien saya itu terserah ibu hamil maunya posisi seperti apa. Bisa dalam posisi yang baring, atau bisa duduk, atau bisa bersandar. Atau kalau misalkan pasangan ikut, bisa banget saling berpegangan tangan, atau saling tangannya diletakkan di perut sebagai upaya untuk komunikasi sama janinnya gitu. Jadi terserah senyaman mungkin, senyaman yang ibu hamil inginkan gitu. Next. Next, Mbak. Oke, nah ini berikut lakukanlah ketika kita sudah melakukan persiapan ya. Ketika kita sudah melakukan persiapan, kita mulai dengan melakukan relaksasi dengan nyaman dan memberikan afirmasi positif untuk diri sendiri dan juga untuk bayi. Nah, di sini mungkin jelas nggak ya kalau terlihat dari layarnya teman-teman semua. Di sini saya ambil salah satu slide postingan saya di Instagram. Itu ada beberapa contoh afirmasi positif yang bisa diterapkan untuk ibu hamil. Misalnya, rahim saya kuat menopang bayi saya. Saya dapat melahirkan dengan nyaman, dengan sehat. Kemudian, bayi saya mengetahui waktu yang paling tepat untuk dilahirkan. Nah, itu beberapa contoh. Kemudian ada juga air ketuban saya normal, tali pusat normal, posisi bayi saya turun dengan optimal. Bisa banget itu dikomunikasikan setiap hari. Jadi hypnobirthing ini tidak bisa kalau misalkan kita cuman lakukan latihan hanya sekali ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi hypnobirthing ini butuh untuk direpetisi, diulang. Kenapa? Biar penanaman atau reprogramming tadi bisa membekas atau tertanam di pikiran bawah sadar kita untuk afirmasi positif tersebut gitu. Next. Next, Mbak. Oke, nah di sini saya selalu kan kalau ibu misalnya nih ngobrol sama ibu hamil, saya selalu bilang bahwa ibu dalam proses kehamilan dan juga persalinan ini, pemeran utama dari kehamilan dan persalinan ini adalah ibu sendiri. Jadi aktor utama dari skenario
perjalanan kehamilan dan persalinan ini ibu hamil itu sendiri gitu. Ketika ibu hamil itu sendiri sudah percaya dengan potensi tubuhnya, percaya dengan kekuatannya, percaya dengan dirinya sendiri, maka ibu hamil ini bisa dengan mudah mempunyai self control. Jadi bisa mengontrol dirinya sendiri. Ibu hamil ini tidak akan terdistraksi dengan lingkungannya. Misalkan tetangga, pasangan yang khawatir, yang panikan, tetangga yang setiap hari nanya kapan lahiran, apa El udah dekat kok belum lahir-lahir gitu. Nah, itu perlu. Kalau misalkan ibu hamilnya udah punya self control yang baik, saya yakin dan percaya ibu hamilnya punya kekuatan sendiri untuk menyingkirkan distraksi-distraksi tersebut gitu. Karena saya beberapa kali kemarin punya klien yang seperti itu. Jadi awalnya itu sudah ditawarin nih sama medisnya kan, ditawarin karena agak lama menunggu. Gitu, ditawarin untuk induksi aja gitu. Ketika dia beliau itu konsul ke sendiri, Mbak ini aktor utama dan sebagainya dengan penjelasan yang seperti tadi. Dan akhirnya ketika sudah lahiran, saya tanya lagi kan, gimana Mbak jadi induksi gitu katanya. Katanya enggak Mbak, saya yakin sama diri saya sendiri, saya yakin saya aktor utamanya, dan akhirnya alhamdulillah bisa lahir dengan normal tanpa perlu dibantu dengan induksi gitu. Nah, sebisa itu gitu. Nah, kalau misalkan setiap ibu hamil punya awareness dan peduli terhadap diri sendiri sekuat itu, bisa dibayangkan banyak tenaga medis atau misalkan bidan, dokter, karena faktor utamanya itu adalah ibu hamilnya. Misalnya pasangan, keluarga, tenaga medis, bidan, dokter, perawat, itu kami semua di luar lingkungan ibu sendiri, itu hanyalah faktor pendukung. Kami hanya bisa membantu ketika memang ibu membutuhkan bantuan gitu. Jadi merasakan kontraksi, dari kontraksi yang masih cuman sekedar kontraksi sampai yang sudah intens di pembukaan 10 dan sebagainya, itu yang dialami adalah ibu hamil itu sendiri. Jadi bagaimana supaya ibu hamil itu harus meyakinkan diri sendiri bahwa saya bisa melahirkan dengan nyaman dan sebagainya. Oke, Mbak, next. Nah, ini mungkin slide terakhir ya. Jadi selamat dari penjelasan tadi, saya mau ucapkan selamat memberdayakan diri ibu-ibu hebat. Jadi kelas yang sudah ikut kelas hari ini, saya sarankan untuk mengikuti series yang lainnya. Karena apa? Ini akan berhubungan dari kehamilan, tumbuh kembang anak gitu. Nah, sekian. Next, Mbak. Nah, oke. Sekian dulu dari saya. Terima kasih untuk Mbak Anissa yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Ya, Saya terima kembalikan kasih ke moderator. Terima kasih kepada Kak Anil yang sudah mempresentasikan atau memberikan ilmu kepada kita. Materinya bagus sekali ya Kak. Kalau misalkan memang semuanya itu kita harus riset pikiran kita untuk kekuatan utama ibu-ibu hamil itu ya ada di diri ibu sendiri. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sesi 2 kita mulai, yaitu sesi Q&A atau tanya jawab. Di sini saya sudah ada pertanyaan yang masuk, dan jika ibu-ibu ataupun para peserta sekalian semuanya yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan masih boleh untuk menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang tersedia. Untuk pertanyaan pertama diajukan kepada Mbak Rani. Jadi ini pertanyaannya dari Mbak Andriani Tamrin. Kira-kira bahan makanan apa yang harus dihindari oleh ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum untuk mengurangi rasa mual muntahnya? Kemudian tips bahan makanan yang gizinya baik untuk memperbaiki gizi ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum. Oke, jadi langsung dijawab aja ya Mbak ya? Iya. Oke. Kalau untuk tipsnya untuk mengurangi rasa mual dan muntah, apalagi ketika di awal-awal kehamilan, bisa
kita tuh memilih makanan-makanan yang dia tidak berbumbu tajam gitu. Jadi hindari makanan yang berbumbu tajam, beraroma-aroma tajam kayak gitu, dan berasa pedas atau terlalu pedas ataupun terlalu asam. Jadi pilih makanan yang dia kayak light gitu, jadi rasanya tuh light aja, yang biasa-biasa aja kayak gitu. Terus pilih juga beberapa bahan makanan yang kering, misalkan kue, cracker gitu. Itu bisa untuk mengurangi rasa mual atau muntah ketika selesai makan, gitu ya. Jadi kue-kue, cracker itu bisa dicoba, dan juga tipsnya itu makanlah sedikit-sedikit tapi sering, gitu ya. Jadi sebenarnya makan itu tidak harus kita 3 kali atau 4 kali sehari, itu nggak harus. Untuk ibu hamil makan itu bisa lebih bervariasi lagi. Jadi misalkan per 2 atau 3 jam kita makan. Nggak apa-apa, dikit-dikit aja, tapi sering gitu. Itu untuk salah satu tips agar nutrisi yang kita butuhkan dalam satu hari itu tercukupi. Jadi selain tadi hindari makanan berbau tajam, terlalu pedas, terlalu asam, dan juga bisa dicoba makan sedikit-sedikit tapi sering, dan cobalah kayak ngemil untuk cracker, kue-kue kering kayak gitu, itu bisa dicoba. Gitu Mbak, Ya, apakah sudah menjawab? Ya, tadi saya simpulin lagi ya dari jawabannya Mbak Rani, untuk ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum, hindari makanan-makanan yang berbau tajam, dan hindari juga makanan yang pedas. Kemudian untuk durasi makannya juga itu nggak mesti saklek 3 kali sehari ataupun seperti apa, tapi boleh 2 jam sekali atau sedikit-sedikit tapi sering, untuk kita bisa mensiasati ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum agar asupan nutrisinya terus terpenuhi. Kemudian dilanjut ya Mbak untuk pertanyaannya. Boleh. Masih ke Mbak Rani. Jadi untuk pertanyaan yang diajukan kepada narasumber 2 saya akan ajukan di akhir, karena mohon maaf untuk narasumber kedua karena di sana ada di NTT waktunya Wita udah masuk maghrib, sehingga izin untuk ibadah dulu. Jadi pertanyaannya yang sudah masuk saya ajukan untuk narasumber pertama terlebih dahulu. Kalau misalkan untuk makan untuk ibu hamil, apakah boleh untuk makan makanan sayur yang tidak dimasak? Biasanya kan kalau orang Sunda ada lalap gitu ya Kak ya. Nah itu seperti apa Kak? Kalau untuk ibu hamil, kalau saya menyarankan sih lebih baik untuk konsumsi makanan yang matang. Kalau misalkan lalapan, bisa dengan cara di braising dulu. Jadi ada sayuran, kan kita rebus air tuh. Nah, rebus air sampai mendidih. Kalau misalkan ada sayuran kayak lalapan model kol, terus kemudian daun-daun gitu, kita masukin aja ke dalam air mendidih itu. Kayak cuman 3-5 menit, habis itu diangkat. Nah, itu boleh. Jadi, untuk menghindari beberapa bakteri yang masih ada di sayur-sayur mentah gitu. Jadi, mending lebih baik untuk konsumsi makanan yang matang aja. Apalagi di saat pandemi seperti ini kan. Jadi, untuk lebih amannya menjaga ibu hamil itu lebih baik konsumsi makanan yang matang aja. Kalau misalkan mau yang lalapan gitu, bisa caranya di braising tadi. Jadi air mendidih, terus masukin sayur. Jadi air mendidih itu matiin dulu apinya ya. Terus masukin sayurnya, 3-5 menit aja, angkat. Nah, itu baru boleh dikonsumsi. Itu masih seger juga, dan kayak masih kriuk-kriuk kayak lalapan gitu. Baik Kak, terima kasih banyak untuk jawabannya. Dilanjut untuk pertanyaan ketiga dari Mbak Bunga Salsa Miranti. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Rani kalau misalkan untuk metodenya itu kan paling bagus dikukus ya Kak ya. Nah, untuk menu makanan kukus yang cocok untuk ibu hamil itu contohnya seperti apa, dan penambahan rasanya untuk metode memasak dengan cara dikukus? Mungkin bisa dijelasin. Oke. Jadi bayangannya tuh pasti kalau kukus tuh warnanya putih gitu ya. Kayak makanan kukus tuh kayak cuma dikukus doang gitu. Sebenarnya jauh lebih luas dari itu ya. Kita tuh metode mengukus tuh kan yang paling baik. Tapi sebenarnya makanan kukusan itu jauh lebih luas.
lagi gitu. Kalau misalkan kita mau explore lagi gitu jenis-jenis makanannya. Contohnya nih siomay. Siomay itu kan dikukus ya, tapi kita ada tambahan saus kacang di sana, itu boleh kayak gitu. Terus kemudian kayak macam pepes. Pepes itu kan dikukus juga. Jadi pepes tahu, pepes ikan, pepes ayam, itu boleh juga dan itu sehat. Terus kemudian steam ikan. Coba nanti bisa di browsing ya teman-teman, steam ikan atau steam ayam itu dia menurut saya tuh jauh lebih enak dan jauh lebih sehat daripada kayak ikan dabu-dabu, ikan yang digoreng terus dikasih sambal kayak gitu ya. Steam ikan itu lebih enak, jadi kita pakai ikan yang segar, kemudian ditaruh aja di atas dandang yang buat ngukus itu, di atasnya ditaruh irisan jahe, kemudian irisan daun bawang, kayak gitu. Dikukus aja biasa, nanti kalau udah selesai matang, baru kita taruh saus di atasnya, kayak saus tiram, atau saus Inggris, atau kecap asin, itu udah sensasi rasanya tuh udah dapet gitu, dan itu cukup sangat sehat menurut saya kayak gitu. Jadi kita bisa memvariasikan menu tuh banyak dari satu jenis metode masak kukus aja. Contohnya tadi kan udah siomay, pepes, kemudian steam ikan, mashed potato juga bisa dikukus, atau kue-kue kukus yang lain tuh sangat banyak jenisnya gitu, Mbak. Oh iya, jadi ini hanya metode untuk makanannya, tapi untuk bumbunya bisa divariasikan lagi ya, untuk bisa menambah Benar. dari rasanya itu sendiri. Dilanjutkan, ini sudah datang pemateri kedua kita. Saya akan seling ya pertanyaannya. Untuk selanjutnya saya ajukan pada Mbak Anil, pemateri kedua. Di sini untuk pertanyaannya dari Rizka Amalia, mahasiswi Poltekkes Jakarta. Izin bertanya, jadi ketika kita sedang tertidur dengan mimpi, apakah mimpi tersebut muncul dari pikiran alam bawah sadar kita? Kemudian bagaimana membuka pikiran alam bawah sadar dan mengatur ulang atau reprogramming pikiran negatif yang ada di diri sebagai untuk menggantinya dengan pemikiran yang positif. Seperti itu. Apakah cukup jelas, Kak Anil, pertanyaannya? Iya. Ya. Ini kedengaran nih? Iya, kedengaran. Oke. Jadi kalau yang tadi pertanyaannya adalah ketika kita mimpi berarti itu muncul dari pikiran bawah sadar kita, bisa jadi. Karena apa? Biasanya ya kalau misalkan nih kita lagi sebelum tidur kita lagi memikirkan sesuatu. Nah, pikiran itu akhirnya masuk kan ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, kemudian ketika kita tidur, mimpinya tuh kebawa sampai mimpi gitu kan. Nah, biasanya itu terjadi karena memang kita sedang memikirkan hal tersebut gitu. Nah, tadi gimana caranya supaya kita bisa menanamkan ke dalam pikiran bawah sadar agar kita bisa memperbaiki ya pertanyaannya tadi, agar bisa programming pikiran kita, pikiran yang negatif gitu. Ya caranya dengan melakukan hipnosis gitu. Kalau misalkan hipnosis itu dilakukan ke ibu hamil kan jadi hypnobirthing yang seperti yang tadi saya bilang ya. Kalau misalkan yang bukan hamil, apa namanya Kak? Ya namanya hipnoterapi gitu. Hipnoterapi itu kita bisa melakukan hipnosis buat diri sendiri. Jadi kayak kalau misalkan kalau misalkan di agama Islam tuh biasanya kayak muhasabah diri gitu loh. Jadi kayak kita melakukan muhasabah diri dengan apa? Dengan mengambil jeda buat diri kita sendiri, ngambil me time, ngambil tempat buat sendiri, kemudian kita ngomong sama diri sendiri, apa nih yang mau kita tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, biasanya kalau yang belum biasa, itu kalau yang belum biasa itu biasanya kurang bisa fokus gitu. Nah, sekarang itu banyak sekali di YouTube ya, di YouTube itu banyak sekali panduan untuk relaksasi hipnoterapi gitu. Nah, mungkin kalau misalkan mau untuk latihan dulu, untuk yang di awal bisa coba dengerin dulu panduan hipnoterapi yang ada di YouTube. Carilah sesuai dengan yang dialami gitu. Apa nih yang mau diperbaiki dari diri sendiri gitu. Bisa banget dicari dulu di YouTube, biasanya banyak gitu. Nah, kalau saya sendiri, biasanya kan
karena ini saya kemarin itu belajarnya hypnobirthing kan untuk ibu hamil nih. Jadi saya bisa nih terapin ke diri saya sendiri dengan hipnoterapi tadi gitu. Dengan apa? Dengan ya kayak tadi mengambil jeda sendiri, kemudian ya cukup membuka musik misalnya biar kita rileks kan sebenarnya. Musik itu hanya mendukung supaya kita lebih mudah masuk ke dalam kondisi rileks. Sebenarnya nggak musik aja nih, bisa kalau misalkan ada yang ingin pakai murotal juga bisa. Kalau yang non-muslim bisa juga pakai alunan musik-musik rohani juga bisa gitu. Sebenarnya bisa diterapkan dengan apapun gitu yang bisa menstimulus kita masuk ke dalam kondisi relaksasi tadi gitu. Jadi kalau penerapan ke saya sendiri seperti itu. Jadi buka musik relaksasi, kemudian ngomong sama diri sendiri, oke, semakin saya memikirkan ini, saya mulai masuk ke dalam kondisi relaksasi. Saya semakin rileks ini mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Nanti akan terbawa sendiri gitu. Jadi teman-teman sebelum saya mulai kelas ini tadi tuh sebenarnya hipnoterapi dulu nih biar kayak aduh deg-degan nggak ya kayak gitu. Jadi udah coba ke diri sendiri. Jadi kalau misalkan mau untuk mereprogramin pikiran bawah sadar bisa banget untuk menerapkan di diri sendiri gitu. Ya, terima kasih banget Kak Anil untuk jawabannya. Jadi memang dari diri kitanya dulu ya, mengajak kerjasama di diri kita sendiri kayak gitu. Yes. Dan dibantu dengan tambahan-tambahan musik atau murotal untuk membuat kita lebih cepat dalam kondisi relaksasi sehingga apa yang kita sampaikan ke dalam diri kita itu mudah terinternalisasi dan itu bakal masuk ke alam bawah sadar kita dan bisa men-shift dari yang mungkin awal kita khawatir kemudian kita coba untuk membuat diri kita lebih positif. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Rani, tadi sempat dijelaskan juga bahwa ada beberapa zat gizi yang itu bekerjanya bertentangan, seperti contoh seperti zat besi yang dengan teh itu juga kerjanya bertentangan sehingga ketika kita konsumsi zat besi itu dihindari bersamaan konsumsinya dengan teh, kopi ataupun susu. Nah, ada lagi tidak untuk zat gizi apa saja yang itu kerjanya bertentangan sehingga tidak boleh dikonsumsi secara bersamaan? Oke, baik. Jadi beberapa mineral memang dia bertentangan gitu penyerapannya di dalam usus gitu dengan tadi zat yang terutama terkandung di teh seperti vitat dan kafein di kopi kayak gitu. Misalkan kalsium juga penyerapannya dengan zat besi itu bertentangan. Jadi kalau bisa, kalau pas minum zat besi minumnya air putih aja atau enggak jus jeruk, jangan minum susu kayak gitu ya. Dan beberapa jenis kayak misalkan vitamin A itu lebih penyerapannya lebih maksimal ketika kita juga dengan lemak kayak gitu, misalkan lemak baik itu bisa di minyak ikan kayak gitu ya, bisa dikonsumsi juga. Dan zat besi itu kan tadi bertentangannya dengan vitat ya, tapi dia didukung penyerapannya oleh vitamin C. Makanya tadi ketika kita habis minum suplemen zat besi lebih baik dibarengi juga dengan jus jeruk atau jus jambu gitu biar nyerapannya maksimal. Dan beberapa zat mineral itu biar lebih aman aja, misalkan kita konsumsi makanan atau suplemen lebih baik minumnya itu dengan air putih atau dengan infused water atau dengan jus gitu, jus buah. Jadi jangan dibarengi ataupun kopi gitu, karena kandungan vitat dan kafein di kopi itu biasanya dia bertentangan dengan beberapa mineral yang terkandung dalam makanan. Gitu, Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Rani. Saya lanjutkan karena masih ada waktu untuk pertanyaan Q&A-nya. Kepada Kak Anil, ini ada pertanyaan, bagaimana terkait pemilihan tempat ketika melakukan hypnobirthing? Bisa tidak itu dilakukan di luar gedung, seperti di taman? Mungkin itu bisa dijawab dulu Kak Anil, nanti ada pertanyaan sedikit untuk kelanjutannya. Oke. Halo Kak Anil.
Suaranya belum terdengar ya kalau di Nisa. Masih di unmute, boleh di... Masih Oh mute? iya benar. Ya, Sudah. ya sudah. Sudah ya. Kedengaran ya ini. Kedengaran. Jadi kalau pemilihan lingkungan sebenarnya itu bisa indoor maupun outdoor. Yang perlu diperhatikan adalah lingkungannya itu harus tenang dan nyaman. Kenapa? Karena ketika kita mulai hipnosis, ketika kita mulai melakukan hypnobirthing, itu yang kita butuhkan adalah kondisi rileks. Kalau kondisi rileks artinya kita harus tenang, nyaman, dan ibu tidak mudah terdistraksi. Karena biasanya ya kalau misalkan ada pemandunya nih, misalnya ada yang nemenin untuk menghipnobirthingkan ibu hamilnya nih. Biasanya itu akan ada sesi di mana si praktisinya itu membuat anchor atau apa ya, mengunci supaya ibunya ini hanya fokus mendengarkan suara praktisinya gitu. Jadi bisa kalau misalkan kita kan ada beberapa tipe learning channel sebenarnya. Itu biasanya kalau praktisi, kalau ketemu sama profesionalnya langsung, itu biasanya akan digali dulu nih kebutuhan ibu hamilnya apa, terus learning channelnya apa. Jadi learning channelnya setiap manusia itu ada tiga kategori dipelajari. Yang pertama itu tipe visual. Kalau visual kan senang tuh kalau misalkan lebih mudah ketika kita membawa dalam, misalnya nih membayangkan kondisi, misalnya membayangkan pemandangan pantai yang indah dan sebagainya. Nah ini tipe yang ketika cuman membayangkan aja tuh udah rileks banget gitu. Nah ini tipe yang visual. Kemudian auditory itu yang tipe mendengarkan suara-suara gitu. Nah misalkan ada yang pengen maunya tuh langsung dengar suara alam, bisa ke pantai terus duduk di pantai, atau misalkan ke pinggiran sungai yang maksudnya yang nggak yang langsung ke sungainya ya, jadi kayak ada dengar aliran air dan sebagainya. Ini tipe auditory yang memang ketika ada stimulus suara itu cepat sekali untuk masuk dalam kondisi rileks. Nah sama juga ada juga kinestetik itu yang merasakan, jadi ketika kita memberikan apa ya, stimulus seperti kita masuk ke dalam suasana relaksasi. Nah, untuk itu kalau misalkan ada nih yang mau misalkan pengennya di luar gitu, kenali dulu tipe learning channelmu apa gitu. Apakah kamu tipe yang oke, pengennya tuh ngedengerin langsung suara alam, nggak pakai musik, tapi denger-dengernya langsung deburan ombak misalnya, itu bisa banget tuh gitu. Tergantung bagaimana kita merasa nyamannya. Itu Mbak. Wah, luar biasa jawabannya. Jadi tidak masalah ya untuk indoor ataupun outdoor. Dan mungkin pertama kita mengenali diri dulu bagaimana kita bisa lebih rileks dalam kondisi seperti apa. Dilanjut ya untuk Kak Anil, pertanyaannya yang tadi, apakah ada perbedaan ketika kita melakukan hypnobirthing di trimester pertama, kemudian di trimester kedua dan trimester ketiga, apakah memiliki tantangannya tersendiri? Anil? Maaf ya, mungkin jaringan. Iya, nggak apa-apa. Iya, sekarang kedengeran. Ya, jadi setiap trimester sebenarnya untuk memulai latihan hypnobirthing itu biasanya digali dulu kebutuhan ibunya. Jadi biasanya kalau sama praktisi itu ngobrol dulu. Jadi kalau misalkan ketemu sama praktisinya nggak bisa langsung, ayo kita langsung latihan gitu, nggak bisa, karena kebutuhan setiap ibu hamil berbeda. Jadi kalau misalkan ibu hamilnya trimester 1, kita tanya dulu nih, keluhan yang dirasakan sekarang apa? Apakah mual muntah, atau apakah cuman pusing aja, atau misalkan insomnia gitu. Nah, kita lihat kebutuhannya apa. Dari mengetahui kebutuhan ibu hamilnya ini menjadi kunci untuk kita mengarahkan afirmasi positif apa nih yang mau kita tanamkan di alam bawah sadarnya si ibu gitu.
Jadi ketika trimester 1 kebutuhannya misalnya memang ibu hamilnya mual muntah, ya nanti ketika relaksasinya, afirmasinya kita terapkan untuk mengurangi mual muntahnya tadi gitu. Sama juga misalnya kalau di trimester 2 keluhannya adalah misalnya nih di trimester 2 tensinya tiba-tiba naik atau pusing dan sebagainya. Nah, ini bisa afirmasinya berbeda lagi dengan trimester 1. Sama dengan trimester 3 gitu. Kalau trimester 3 keluhannya berbeda juga nih biasanya. Kalau pengalaman saya ketemu ibu hamil trimester 3 itu keluhannya nggak jauh beda dari susah tidur. Susah tidur itu kita gali dulu sebenarnya apa sih yang dipikirin gitu. Ada juga yang katanya udah nggak mikir apa-apa Kak, tapi tetap aja susah tidur. Berarti digali lagi dengan cara yang berbeda. Mungkin ada hal lain yang memang sedang dipikirkan tetapi denial gitu loh. Jadi nggak mau mengungkapkan misalnya gitu. Jadi syarat buat praktisi juga nih. Jadi harus pintar untuk menggali. Menggalinya itu ya dengan hal yang kalau misalkan digali pertanyaan ini belum bisa mendapatkan jawaban dan kebutuhan ibu, kita cari dengan cara lain. Seperti itu. Jadi kebutuhannya berbeda sesuai kebutuhan ibu hamilnya. Baik, sesuai dengan kebutuhan ibu hamilnya sehingga bisa cocok afirmasi apa yang bakal diterapin pada ibu tersebut. Kalau misalkan kesulitan ada tidak kesulitan mengaplikasikan teknik hypnobirthing pada klien yang pertama yang datang pertama pada TM1 sama dia baru datang pada TM3 gitu. Mungkin bisa dijelasin kesulitan-kesulitannya. Oke. Sebenarnya kesulitan yang berarti itu enggak sih kalau sepengalaman saya ya. Karena yang tadi, karena diawali dengan komunikasi dulu. Jadi sama klien, biasanya kalau saya sama klien ngobrol dulu nih. Jadi sebelum kita janjian ketemu, saya udah mulai menggali dari situ. Jadi misalnya perasaannya gimana, keluhannya apa gitu. Nah habis itu ketika ketemu ngobrolnya jadi lebih mendalam. Nah, ketika kita udah ngobrol mendalam berarti kita lebih tahu nih sebenarnya dia kebutuhannya apa gitu. Nah kesulitannya adalah ketika lingkungannya nggak mendukung. Misalnya nih kita mau hypnobirthing tapi misalnya di lingkungannya itu misalnya dia tinggal dengan saudara-saudaranya yang banyak. Jadi akhirnya ribut, bising. Nah, itu saya pernah tuh ngalamin kayak gitu. Jadi kan nanti ketika di kondisi relaksasi akan ada kayak kita ngetes gitu. Apakah ibu ini udah benar-benar masuk ke dalam kondisi relaksasi belum? Itu ada caranya buat ngetes gitu. Udah kalau misalkan ketika kita memberikan stimulus terus ibunya masih punya respon dengan misalnya matanya berkedip kayak gitu ada tanda-tandanya sendiri gitu kan. Jadi kayak misalnya ketika kita kasih stimulus misalnya tepuk tangan atau jentikan jari gitu ibunya masih bergerak, masih merespon, artinya gimana caranya supaya praktisinya itu harus bisa kembali lagi untuk anchor tadi. Jadi nanamin untuk yang didengarkan hanya suara saya dan suara alunan musik ini kayak gitu-gitu. Jadi saya pernah ngalamin kayak gitu. Jadi kesulitannya adalah ketika lingkungannya nggak gitu sih. Ya, terima kasih. Berarti tidak ada kesulitan ya ketika memang mungkin ada ibu hamil yang datang pada TM1 ataupun yang pertama kali datang pada TM3. Tinggal bagaimana practitioner hypnobirthing ini bisa menggali sebenarnya kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh ibu hamil tersebut dan juga kondisi lingkungan yang mendukung. Untuk Kak Rani, ini ada pertanyaan untuk ibu hamil dengan preeklamsia. Menu atau zat gizi apa yang cocok, Kak? Mengingat kasus preeklamsia di Indonesia masih tinggi. Oke, baik. Jadi untuk preeklamsi, tekanan darah tinggi pada ibu ketika hamil, untuk zat gizinya, untuk bahan makanannya, yang paling diperhatikan itu adalah asupan sodium. Jadi asupan garam itu diperhatikan. Sebenarnya garam itu tidak hanya, sodium itu tidak hanya pada garam saja ya. Jadi sodium itu dia berada pada kecap, terus kemudian saus, terus kemudian banyak di makanan-makanan olahan. Jadi makanan yang diproses kayak gitu.
misalkan roti, terus kemudian makanan-makanan kaleng, terus keripik. Jadi makanan-makanan berkemas kayak gitu yang banyak di supermarket itu sebagian besar hampir semua dia mengandung sodium yang tinggi. Padahal kebutuhan sodium kita kan hanya 2.400 mg ya dalam satu hari. Jadi itu sangat kecil sekali gitu. Makanya kalau misalkan sudah terjadi tekanan darah tinggi, maka perlu diperhatikan asupan garamnya gitu. Jadi kita masak, perhatikan lagi jumlah garamnya dan perhatikan juga makanan-makanan yang mengandung garam atau mengandung sodium tadi, seperti kecap asin, kecap manis, terus segala jenis saus, kayak saus tiram, saus Inggris, saus tomat, saus cabai, dan makanan-makanan olahan, makanan-makanan yang diproses itu. Kemudian untuk membuat variasi makanan kita tambah banyak lagi dan menambah rasa juga kita sebenarnya bisa divariasikan dengan makanan-makanan yang mengandung tinggi kalium. Jadi pada sayur dan buah kayak gitu. Jadi perbanyak untuk makan sayur dan buah. Setiap kali makan itu sebisa mungkin ada sayur dan ada buah di sana. Jadi kebutuhan nutrisi kita selain untuk vitamin dan mineral itu juga terpenuhi gitu. Baik, Kak. Mudah-mudahan menjawab ya, Mbak. Dari sodiumnya yang harus dikontrol dan diperhatiin kalau itu bukan hanya terdapat di garam, tetapi juga banyak di makanan olahan yang itu mungkin belum cukup diperhatikan seperti itu. Dan juga kaliumnya harus ditambah ya, Kak ya? Iya, benar. Di buah dan sayur kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman di supermarket kan kalau misalkan beli makanan-makanan olahan itu tolong diperhatikan aja kandungan natrium di sana kan di nutrition fact di belakang kemasan kan dia sudah tercantum di situ jumlah natriumnya itu berapa gitu. Ya. Terima kasih Kak Rani. Tadi ini melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya, ada beberapa zat gizi yang itu bekerja bertentangan sehingga tidak baik jika dikonsumsi secara bersamaan. Untuk rentang waktunya itu berapa jam atau berapa lama agar zat gizi lainnya itu bisa dikonsumsi yang bertentangan tadi? Bisa dipahami tidak Kak maksud dari pertanyaannya? Oh ya, jeda rentang waktu. Iya. Jadi biasanya untuk jedanya bisa dikonsumsi mohon maaf Kak Rani. Sorry. Ya. Jadi untuk jarak konsumsinya bisa dikonsumsi jaraknya itu antara 2-3 jam, Mbak. 2-3 jam. Baik, karena waktunya sebentar lagi mungkin satu pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Mbak Rani. Untuk ibu hamil, makanan apakah baik atau tidak untuk memakan makanan yang dibakar terlalu sering? Apakah dan adakah jenis makanan tertentu yang menimbulkan kontraksi pada ibu hamil di trimester terakhir? Itu pertanyaan dari Mbak Nur Azizah. Oke, jadi untuk jenis makanan, tadi kan pengolahan itu fungsinya adalah untuk mempertahankan nilai gizi dari makanan yang kita konsumsi, gitu kan. Jadi kita kalau makan itu jangan hanya terfokus pada jumlahnya, jangan hanya terfokus pada saya kenyang, udah gitu, banyak dan kenyang. Itu kan kayak mahasiswa banget ya. Jadi jangan pada kuantitas, tapi perhatikan kualitasnya. Jadi kenapa pada akhirnya kita membahas tentang pengolahan makanan yang baik, karena pengolahan itu sangat berpengaruh kepada kualitas dari makanan yang kita konsumsi, gitu. Dan dibakar itu adalah salah satu metode yang harusnya dikurangin sih, apalagi ketika kita hamil kayak gitu. Jadi beberapa makanan yang dibakar sebenarnya boleh dikonsumsi, tapi jangan terlalu sering kayak gitu. Metodenya lebih baik yang tadi untuk mempertahankan nilai gizinya, dikukus, direbus, ditumis, kemudian dioseng, digrill, dipanggang. Dipanggang itu beda ya dengan dibakar ya. Kalau dipanggang itu kan di dalam oven. Kalau dibakar itu kan dia kena api langsung ya, diarang ya. Kalau misalkan dipanggang itu pun kita juga
diperhatikan suhunya gitu. Karena kan beberapa protein dia rusak juga di suhu yang terlalu tinggi gitu. Tadi pertanyaan Terus terakhir. kemudian yang Makanan yang ada nggak menyebabkan makanan itu? kontraksi? Uh, kontraksi ketika di trimester ketiga, gitu Mbak. Atau Ya, mungkin nanti Mbak yang lebih tahu. Kalau sejauh ini saya belum tahu sih apakah ada jenis makanan khusus yang dia bisa menimbulkan kontraksi. Terus. baik, tidak masalah Mbak. Nanti kita cari lebih lanjut. Yang pasti sih tidak boleh untuk mengkonsumsi rumput Fatimah ya, yang karena ada mitos ya, entah dari mana itu berasal. Jadi ketika mau lahiran ada yang bilang konsumsi rumput Fatimah, tapi sebenarnya itu hindari sangat karena dia hanya menimbulkan kontraksi tapi tidak memberikan rangsangan untuk pembukaan serviks atau mulut rahim itu sendiri gitu, malah itu berbahaya. Jadi jangan sampai ibaratnya termakan oleh mitos-mitos yang itu membahayakan kesehatan. Salah satunya adalah mitos untuk meminum rumput Fatimah untuk memberikan kontraksi kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Jadi kalau makanan-makanan tertentu saya juga kurang tahu ya. Nanti mungkin bisa dikaji lagi. Mungkin itu saja untuk sesi 2 ini, Q&A. Sebelum menutup kesimpulan, mungkin saya akan menanyakan pada narasumber, masing-masing narasumber, apa sih harapannya pada calon-calon ibu? Atau mungkin pada ibu hamil, mulai dari Mbak Rani mungkin bisa memberikan closing statement sekaligus harapan pada calon-calon ibu dan ibu hamil. Ya, jadi untuk calon-calon ibu dan ibu hamil, seperti tadi yang sudah kita bahas bersama bahwa kita makan itu tidak hanya untuk mengejar kuantitas saja, tapi perhatikan kualitasnya. Karena kita makan bukan untuk kita sendiri nih, bukan untuk badan kita, fisik kita sendiri, tapi kita makan juga untuk membentuk generasi selanjutnya gitu. Jadi kualitas generasi penerus kita itu benar-benar ditentukan oleh kita, ditentukan oleh badan fisik kita gitu. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita harus bisa menjaga apa yang kita makan. Kalau di gizi itu ada istilahnya you are what you eat gitu. Jadi sebenarnya makanan itu sangat berpengaruh terhadap kondisi badan kita dan terhadap apa yang nantinya kita hasilkan kayak gitu, termasuk generasi penerus anak putra putri kita nanti gitu. Jadi harapannya adalah sebagai seorang calon ibu dan sebagai ibu kita juga harus rajin-rajin tetap belajar untuk mengkaji lagi dan menambah pengetahuan lagi untuk diamalkan. Jadi nggak cuma tahu saja, tapi yang penting adalah diamalkan, gitu. Terutama untuk kan ini makanan itu sehari-hari kita makan ya, kita konsumsi dan kita tahu. Dan makanan itu sangat dekat dengan kita, makanya setelah dapat pengetahuan dan ilmunya, silakan diterapkan gitu agar hasilnya putra-putri kita nanti bisa berkualitas dengan maksimal kayak gitu Mbak. Iya, terima kasih sekali untuk Mbak Rani. Nasihatnya kena banget ya. Ya, cari ilmu dan juga ilmunya diterapkan. Itu penting sekali. Kunci dari segala-galanya. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua ada Mbak Anil, mungkin bisa langsung menyampaikan harapannya atau pesan closing statement untuk calon ibu dan juga ibu-ibu hamil. Ya, jadi untuk calon ibu dan juga ibu-ibu hamil. Sorry Kak, suaranya rada sedikit kerasa-kerasa gitu, kurang jelas. Iya, maaf. Oh, Ya, selalu okay. Ya, Nah, soalnya ini udah bagus. Jadi untuk para ibu dan juga ibu hamil yang mungkin ini di kelas ini ya. Jadi pesan saya adalah jangan berhenti belajar. Sekarang media bisa kita akses. Jangan lupa untuk kita
adalah awal dari kita menyiapkan generasi selanjutnya ya. Kalau misalnya Mbak Maharani katanya you are what you eat. Nah, kalau kata saya persiapan itu ya dari sekarang, mumpung stimulus masih ada satu arah ya. Karena stimulus ini masih satu arah, baik kita sangat pintar dan dia mendengarkan apa yang menjadi harapan kita. Jadi jangan lupa untuk komunikasi dengan janinnya dan juga komunikasi sama diri sendiri dan pasangan. Wah, luar biasa. Menjalin komunikasi dengan janin dan juga diri sendiri. Itu keren sekali. Karena tadi ya, ingat untuk merajut jadi karakter dan segala macam apa yang dirasakan ibu, kemudian itu bakal dirasain juga oleh janin. Sehingga komunikasikan segala sesuatu dengan baik kepada janinnya. Jangan menganggap ibaratnya janinnya nggak mengerti apa-apa ya, tapi dia sudah bisa merasakan apa yang ibu rasakan, kemudian juga bisa mendengarkan apa yang ibu suarakan atau komunikasikan. Baik, untuk pada akhir sesi ini saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari dua narasumber kita. Yang pertama, tadi diingat kalau persiapan itu bukan baiknya bukan ketika kita hamil, tapi sebelum hamil itu kita sudah mempersiapkan diri. Bahkan ketika kita mau menikah, baiknya itu jauh-jauh hari kita harus mempersiapkan diri, mulai dari nutrisinya, kemudian bagaimana kita memperhatikan kesehatan kita. Kemudian juga tadi kita juga harus memperhatikan bagaimana metode, bukan hanya apa yang kita makan, tapi juga metode memasaknya itu juga diperhatikan untuk bisa mempertahankan zat-zat gizi yang ada. Dan tadi juga yang saya hotline itu ada beberapa yang bahan makanan ataupun yang itu bekerja bertentangan. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rani, jangan mengkonsumsi FE dengan teh, kopi, ataupun susu. Kalau mau dijeda untuk zat-zat yang bertentangan tersebut, 2-3 jam baru boleh untuk makan makanan yang lainnya. Dan juga dari Kanil tadi kita sudah tahu ya bahwa banyak sekali manfaat dari hypnobirthing itu, dan itu bukan hanya dilakukan pada trimester ketiga, tapi itu bisa dilakukan sejak trimester pertama, bisa mengurangi mual dan muntah dan juga masalah-masalah dan ketidaknyamanan lainnya yang dialami oleh ibu hamil. Berkomunikasi dengan janin dan berkomunikasi dengan diri sendiri, mengenali diri itu sangat penting, dan memberikan afirmasi positif pada diri kita itu bisa membuat ibu hamil enjoy dengan kehamilannya, menikmati proses kehamilan yang sedang dijalaninya, sehingga bisa sehat fisik dan juga sehat mental. Karena fisik bisa mempengaruhi mental, mental juga bisa mempengaruhi fisik. Jadi keduanya harus kita jaga dengan baik, keduanya harus kita pelihara dengan baik. Baik dari makanannya, dan juga dengan pikiran kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kita harus bisa memanajemen dengan baik semua itu. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Mbak Maharani, dan juga kepada Mbak Hairani Lamen. Sebelum saya tutup, saya ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi form evaluasinya, karena nanti itu akan berhubungan juga dengan sertifikat yang didapatkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara kita. Di sini webinar series ini terselenggara atas kerjasama Bidan Inisiator Indonesia dan juga dari Sekolah Komplementer Cinta Ibu. Untuk yang belum tahu apa Bidan Inisiator Indonesia itu sendiri, Bidan Inisiator Indonesia adalah organisasi independen di mana fokus pada karakter mahasiswa dan juga pada sosiopreneur. Kemudian untuk bisa lebih lanjut mengenali tentang Bidan Inisiator dan juga Sekolah Komplementer Cinta Ibu, nah di sini kita bisa lihat ya, kalau yang belum mengetahui tentang Bidan Inisiator, organisasi independen bidan, bisa di slide sebelumnya. Ya, Bidan Inisiator adalah organisasi independen yang dia berfokus pada karakter mahasiswa. Kemudian kalau Skoci itu sendiri adalah, saya ulangi lagi.
Kalau Skoci adalah sekolah komplementer, kepanjangan dari Sekolah Komplementer Cinta Ibu, memiliki kepedulian terhadap kesehatan ibu dan anak. Jadi satu visi ya dengan bidang inisiator, yaitu optimalisasi kesehatan ibu dan anak. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut di webinar berikutnya bisa dikepoin Instagram keduanya, Instagram Bidang Inisiator dan juga Instagram Skoci. Baik, cukup sekian dari saya Anissa sebagai moderator. Untuk menutup, saya berikan kepada MC kita Mbak Titin. Dari saya sekian, mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Mbak Titin saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Anissa sebagai moderator yang telah memoderatori acara pada sore hari ini dan telah menyimpulkan pemaparan dari masing-masing narasumber. Terima kasih, semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi peserta dan kita semua tentunya. Dan tak lupa kepada seluruh peserta diharapkan untuk dapat mengisi link evaluasi agar mendapatkan e-sertifikat yang sudah tercantum di bit.ly/evaluasi BII Skoci. Dan tidak lupa juga untuk mengikuti sesi webinar selanjutnya yang insya Allah akan kami umumkan di Instagram di BII, di @BII dan @Skoci. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan kepada seluruh peserta dan mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang kurang menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.